Perkenalkan, nama saya Nurrohmah Asmawati dengan NIM 2020 ke 6020. Kami akan menjelaskan mengenai atribut produk. Atribut produk dalam pemasaran sebuah barang dagangan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan atribut produk merupakan salah satu faktor yang dijadikan pertimbangan oleh konsumen ketika akan membeli suatu produk. Atribut produk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang produk itu sendiri. Karena biasanya dalam atribut produk akan dijelaskan mengenai manfaat-manfaat yang ditawarkan produk tersebut. Nah, apa sebenarnya atribut produk itu? Menurut Teguh Budiarto, atribut produk merupakan sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk, sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Sedangkan menurut Philip Kotler, atribut produk merupakan karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. Kemudian, menurut Fandi Ciptono, diartikan sebagai unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah produk yang memiliki nilai penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Dari penjabaran ini, dapat disimpulkan bahwa atribut produk merupakan salah satu bagian penting dari sebuah produk yang dipandang konsumen. Saya Made Yuandita Aridanti Fitria Dewi dengan NIM 2020-06066 akan melanjutkan materi. Manfaat atribut produk menurut Kotler dan Armstrong ada 3. Yang pertama, fitur produk. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak produk yang ditawarkan ke konsumen dengan berbagai fitur atau kegunaan. Fitur ini diartikan sebagai alat persaingan untuk membedakan suatu produk dengan produk pesaing lain yang jenisnya sama. Salah satu cara efektif untuk bersaing yakni dengan menjadi produsen awal yang mengenal fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap bernilai bagi konsumen. Yang kedua ada kualitas produk. Kualitas produk merupakan salah satu alat penting bagi pemasar untuk menetapkan posisi di pasaran. Di sini, kualitas memiliki 2 dimensi, yaitu tingkat dan konsistensi. Ketika mengembangkan suatu produk, pada tahap awal, pemasar harus memilih tingkat kualitas yang akan mendukung posisi produk di pasar sasaran. Peran kualitas produk yaitu kemampuan produk untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Dan yang terakhir ada garansi. Garansi atau jaminan yang merupakan suatu keistimewaan yang diberikan kepada konsumen oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan jaminan dari perusahaan atas hal-hal yang terjadi pada produk dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi pembelian dilakukan. Bentuk dari tanggung jawab perusahaan pada produk itu bisa berupa servis, perbaikan, penggantian barang, maupun hal-hal lainnya. Pada dasarnya, garansi sudah menjadi hak konsumen, sehingga ketika konsumen itu membeli produk yang cacat yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, mau tidak mau, perusahaan meyakinkan pada konsumen bahwa perusahaannya dapat bertanggung jawab dengan hal itu. Kenalkan, nama saya Sandika Irsadaha dengan NIM 2021-06005. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur branding. Unsur branding yang pertama adalah nama merek. Nama adalah hal pertama yang harus dipenuhi jika kita akan melakukan sebuah branding. Tanpa sebuah nama, maka produk tidak akan memiliki identitas yang akan memudahkannya untuk dikenali masyarakat. Yang kedua ialah logo. Dalam pembuatan logo, kita harus memperhatikan faktor keunikan dan image yang sesuai dengan brand. Logo yang unik akan meninggalkan kesan tak terlupakan bagi konsumen. Nah, yang ketiga adalah sebuah tampilan visual. Tampilan visual ini bisa kita aplikasikan pada desain produk, desain kemasan, dan desain seragam, dan lain-lain sebagainya. Menggunakan tampilan visual dengan warna-warna yang cerah atau elegan akan menambah pencitraan terhadap sebuah produk. Nah, yang keempat ialah penggunaan juru bicara. Juru bicara dalam hal ini bisa jadi seorang co-founder dan dari perusahaan, maskot, tokoh perusahaan, atau orang terkenal yang telah diajak bekerja sama untuk meningkatkan pemasaran produk. Nah, yang kelima ialah suara. Kehadiran suara dan atau lagu akan melengkapi unsur visualisasi dan membuatnya lebih indah dan lebih mudah diingat. Nah, yang terakhir adalah kata-kata atau slogan, atau bisa juga akronim. Slogan yang cerdas atau akronim yang bagus selalu meninggalkan kesan mendalam dalam sebuah pembuatan brand. Gunakan kata-kata yang memiliki unsur ceria dan positif, mudah diingat dan beda dari brand yang lain. Sekian, terima kasih.
Unsur-unsur kemasan. Kemasan atau biasa disebut juga sebagai packaging secara umum didefinisikan sebagai suatu wadah ataupun pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah maupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk. Namun, seiring berjalannya waktu, kemasan kini juga digunakan sebagai strategi marketing. Dalam hal tersebut, fungsi kemasan tidak hanya berguna untuk melindungi produk, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemasaran dan juga membangun identitas brand serta meningkatkan penjualan. Berdasarkan jenis struktur isinya, kemasan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kemasan primer, yaitu bahan yang diolah langsung menjadi wadah untuk bahan makanan seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Yang kedua ada kemasan sekunder, atau kemasan yang dibuang saat produk digunakan. Kemasan ini memiliki fungsi dalam hal memberikan perlindungan pada kelompok kemasan lain, seperti kotak kardus, kotak peti kayu, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kemasan tersier, yang fungsinya untuk menyimpan, mengidentifikasi, dan mendistribusikan produk. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kemasan. Dari beberapa unsur yang melekat pada kemasan, dapat kami simpulkan beberapa yang paling utama, yaitu yang pertama adalah merek, yang kedua adalah label, yang ketiga adalah bentuk kemasan, yang keempat adalah material atau bahan kemasan, yang kelima adalah ukuran kemasan, dan yang terakhir adalah visual desain kemasan. Nama saya Muhammad Maulana Tesar dengan NIM 2021-06031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelabelan. Label bagi bagian dari suatu produk yang menjabarkan informasi mengenai produk dan penjual. Label merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula menjadi etiket atau tanda pengenal yang melekat pada produk. Ada 3 macam label yang biasanya ada dalam suatu produk. Yang pertama adalah brand label. Nama merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada produk. Yang kedua ada deskriptif label. Label yang memberikan informasi objektif tentang perawatan atau perhatian, penggunaan, konstruksi atau pembuatan, dan kinerja produk serta karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. Contoh ingredients pada suatu produk. Biasanya label itu berbentuk deskriptif, ada di belakang suatu produk tersebut. Yang ketiga ada grade label. Jenis label yang mengidentifikasi penilaian kualitas suatu produk dalam angka atau kata. Contoh, buah jeruk diberi label kualitas A, B, atau C. Unsur-unsur atribut produk selanjutnya adalah unsur jasa pendukung lain, di mana jasa pendukung lain ini adalah alat pendukung atau bagian penunjang yang dapat meningkatkan daya jual kepada konsumen. Terdapat 3 elemen dari jasa pendukung lain berdasarkan Fandi Jiptono. 3 elemen yang dimaksud yaitu kualitas produk, di mana produk di sini diartikan kemampuan produk untuk menjalankan fungsi yang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, kekuatan, daya tahan, serta seberapa efektif kerangka operasional produk dalam memberi hasil atau perbaikannya saat kita menggunakan produk tersebut. Yang kedua adalah fitur produk. Sebagaimana yang kita tahu, fitur diartikan sebagai karakteristik bagi suatu hal, di mana hal ini adalah kunci krusial yang menjadi pembeda sebuah produk terhadap produk lain yang berada dalam area yang sama. Memberikan fitur baru yang tak dimiliki kompetitor lain jelas akan mampu menarik konsumen. Dan yang terakhir adalah gaya dan desain produk. Dalam beberapa perusahaan, gaya dan desain produk menjadi sangat vital sebab hal itu cukup mewakilkan citra yang ingin disampaikan perusahaan kepada konsumen. Karena itulah, desain produk yang baik dan menarik akan menjadi nilai tambahan bagi sebuah produk itu sendiri. Terima kasih. Layanan pelengkap atau supplementary service merupakan pendukung jalannya fungsi daripada bisnis pokok yang dijalani sebuah perusahaan. Perusahaan akan melakukan suatu aktivitas dengan memberikan layanan kepada pelanggan yang telah membeli produknya. Pelayanan pelengkap ini dapat diklasifikasikan menjadi 8 kelompok bagian. Di antaranya, yang pertama ada informasi atau sebuah penjelasan terkait dengan produk, misalnya harga produk, instruksi mengenai cara menggunakan produk inti atau layanan pelengkap, peringatan atau warning, kondisi penjualan atau layanan, pemberitahuan adanya perubahan, konfirmasi reservasi, dan tanda terima serta tiket. Yang kedua ada konsultasi. Konsultasi ini merupakan sebuah layanan seperti pemberian saran, auditing, konseling pribadi, dan konsultasi manajemen atau teknis. Yang ketiga ada order taking. Order taking ini merupakan aplikasi order entry dan reservasi atau seperti tempat duduk, meja, ruang, dan admisi untuk fasilitas yang terbatas. Yang keempat ada hospitality. Merupakan kelengkapan yang terkait dengan kenyamanan penggunaan produknya. Sebagai contoh,
sambutan, food and beverage, toilet dan kamar kecil, majalah, koran, ruang tunggu, transportasi, dan security. Yang kelima ada caretaking. Caretaking ini seperti perhatian dan perlindungan atas barang milik pelanggan yang mereka bawa, serta perhatian terhadap barang-barang yang dibeli oleh pelanggan. Yang keenam ada expectation. Contohnya seperti permintaan khusus sebelum penyampaian produk, menangani komplain atau pujian atau saran, pemecahan masalah, dan restitusi atau pengembalian uang kompensasi, dan sebagainya. Yang ketujuh ada billing. Billing ini meliputi laporan rekening secara periodik, faktur untuk transaksi individual, laporan verbal mengenai jumlah rekening, mesin yang memperlihatkan jumlah rekening, dan self-billing. Yang terakhir ada pembayaran. Pembayaran ini berupa pelanggan yang berinteraksi dengan personil perusahaan yang menerima pembayaran, serta pengurangan otomatis atas rekening nasabah, dan kontrol dan verifikasi. Perkenalkan, nama saya Ketua Mrs. Fernanda dengan NIM 2021-06-071. Di sini saya akan menjelaskan tentang garansi atau jaminan. Jaminan merupakan sebuah janji yang wajib produsen penuhi atas produknya kepada konsumen. Jaminan atau garansi dapat berupa ganti rugi bila produk tidak berfungsi atau bisa berupa kualitas produk, reparasi, dan sebagainya.